barusan Indonesia dibantai 6-0 sama Jepang. Bukan cuma kalah skor, tapi juga kalah mental, kalah taktik, dan bahkan, gak ada satupun ancaman berarti ke gawang Jepang. Kiper Jepang kalau mau ngopi santai di bawah mistar juga bisa kok. Tapi jangan langsung sedih dulu, karena di balik kekalahan ini, ada 5 alasan kenapa Indonesia kalah telak dari Jepang. Alasan ini bisa kamu pakai saat debat bersama teman kamu. Klik like dan subscribe dulu ya, biar kamu gak ketinggalan analisis bola yang jujur dan gak asal ngimpi. Fakta pertama, kita buka dari mayoritas pemain Jepang sekarang main di Eropa, dan bukan sembarang klub. Kaoru Mitoma misalnya, main di Brighton, Premier League. Dia bahkan sempat ditaksir Bayern Munchen dan Arsenal. Lalu ada Takefusa Kubo di Real Sociedad, La Liga Spanyol. Ada juga Daichi Kamada, ini pemain yang obrak-abrik barisan pertahanan yang dipimpin Abang Kita Jayadi, dia ini main di Crystal Palace Liga Inggris guys. Ada lagi, Ritsu Doan, dan Hiroki Ito yang main di Jerman. Jadi wajar kalau mereka udah terbiasa dengan fisik kuat, tempo tinggi, tekanan ketat, dan permainan modern. Berbanding terbalik dari pemain timnas Indonesia yang main di Eropa tapi masih kurang menit bermain, adapun yang bermain reguler hanya 4-5 pemain saja. Fakta kedua, kualitas liga mereka jauh di atas kita. J-League ada di peringkat 22 dunia menurut ranking resmi, sementara Liga 1 Indonesia bahkan gak masuk daftar. Kompetisi yang berkualitas jelas menghasilkan pemain yang lebih siap dan matang secara taktik, sehingga memudahkan pelatih dalam menerapkan strategi di setiap pertandingan. Fakta ketiga, pembinaan usia muda di Jepang itu serius dan sistematis, udah dimulai sejak tahun 1990-an. Jepang gak cuma andalkan akademi klub profesional, tapi juga punya sistem sepak bola kampus yang rapi. Universitas-universitas besar seperti Waseda, Meiji, dan Tsukuba punya tim sepak bola yang rutin bersaing di liga antar kampus nasional. Bahkan banyak pemain timnas Jepang yang lahir dari jalur universitas, bukan akademi klub. Mitoma, contohnya, sempat menolak kontrak profesional demi lanjut kuliah, dan skripsinya, ngebahas teknik dribbling secara ilmiah. Di Jepang, sepak bola itu bukan cuma soal bakat, tapi juga soal ilmu dan karakter. Berbanding terbalik dengan Indonesia, pemain bola di sini harus keluar modal sendiri, karena tidak ada jenjang pasti sebagai pemain sepak bola. Fakta keempat, skuad Jepang ini udah terbentuk cukup lama. Mereka udah saling kenal, paham gaya main satu sama lain, dan tahu siapa harus kemana saat transisi. Lihat aja gimana mereka bisa saling cover posisi dan cepat banget transisi dari bertahan ke menyerang. Sementara timnas Indonesia, banyak pemain baru yang bergabung, belum lama bermain bersama. Fakta kelima, ini mungkin gak banyak disadari, rata-rata IQ pemain Jepang lebih tinggi dibanding Indonesia. Dan itu ngaruh banget di lapangan. Mereka lebih cepat membaca situasi, ambil keputusan, dan berpikir 2 langkah ke depan. Sepak bola modern itu butuh otak, bukan cuma semangat. Ketika lawan bisa membaca strategi dan menutup ruang, pemain harus berimprovisasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dan improvisasi ini harus senada antar ke-11 pemain secara bersamaan. Inilah gambaran perbedaan terbesar dari tim langganan Piala Dunia dengan timnas kita. Timnas kita sudah cukup baik, namun ketika taktik dan strategi tidak bisa berjalan, timnas kita belum bisa berimprovisasi senada bersama. Jadi, kalah 6-0 itu pahit, tapi bukan akhir segalanya. Dari kekalahan inilah kita bisa bercermin, bahwa kalau mau sejajar, kita harus serius dari akar, pembinaan, kompetisi, pendidikan pemain, sampai mindset sepak bola. Dan inilah gambaran timnas kita jika dibandingkan dengan timnas langganan Piala Dunia lainnya. Tidak perlu menyalahkan siapapun, kita hanya harus bersabar, biarkan timnas kita berproses, toh timnas kita saat sudah sangat jauh berubah dari sebelumnya. Jangan lagi membandingkan pelatih lama atau pelatih baru. Timnas kita sudah berada di jalan yang tepat. Kalau kamu punya pendapat lain, ketik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak yang like bola. Bukan cuma jadi fans ketika timnas menang. Kami tunggu komentar kalian, mari kita berdiskusi.